Baik, setelah kita selesai mengenal tentang apa itu fungsi dan juga beberapa contoh-contohnya, kita akan masuk ke part yang berikutnya, yaitu terkait ketika ada suatu persamaan fungsi linear, maka bagaimana cara kita menggambarkan persamaan fungsi tersebut menjadi kurva fungsi linear. Secara garis besar nanti akan terbagi menjadi dua. Itu ada dua cara untuk menggambarkannya, yaitu cara daftar dan cara matematis. Ya, penyajian fungsi linear dengan kurva dapat dilakukan dengan cara pertama adalah cara daftar. Cara daftar yaitu dengan kita ketika ada persamaan y sama dengan contohnya y sama dengan 2 plus 2x, maka yang kita lakukan adalah dengan menghitung nilai y dengan cara memasukkan nilai x ke dalam persamaan secara berurutan. Jadi x-nya tadi kita ganti dengan angka mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sehingga akan muncul nilai y-nya. Contohnya seperti ini. Jadi ada satu persamaan, kemudian kita urutkan nilai x-nya 1 sampai 7 misalkan. Kemudian ketika x-nya 0, berapa nilai y-nya? Kita sesuaikan dengan persamaannya. Ketika x-nya 1, berapa nilai y-nya, dan seterusnya. Itu adalah cara daftar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara matematis. Cara matematis yaitu dengan mencari perpotongan garis pada sumbu y dan sumbu x. Contohnya di sini. Jadi karena fungsi linear itu garisnya kan pasti lurus. Nah, garis lurus ini akan memotong ketika memotong yang namanya sumbu x dan sumbu y. Jadi kita cukup cari dua koordinat ini, koordinat perpotongan garis pada sumbu y dan koordinat perpotongan garis pada sumbu x. Setelah ketemu dua koordinat tadi, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, itu perbedaan antara cara daftar dan cara matematis. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang bagaimana menggambarkan kurva fungsi linear dengan cara daftar. Contohnya di sini. Yang pertama adalah kita punya persamaan, yaitu y sama dengan 6 plus 2x. Berarti kita bisa ketahui nilai konstantanya adalah 6, koefisiennya positif 2. Maka yang kita lakukan adalah nilai-nilai ini kita jadikan nilai x, kita masukkan ke dalam persamaan sehingga menghasilkan nilai y. Contoh yang pertama, kalau x-nya sama dengan 0, berapa nilai y-nya? Nah, x-nya sama dengan 0, berarti y sama dengan, sesuai persamaannya, 6 plus 2, x-nya kita ganti dengan 0. 6 plus 2 dikali 0. 2 dikali 0 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6. Maka koordinat yang pertama adalah x 0 dan y 6. Kemudian yang kedua, ketika x-nya 1, berapakah nilai y-nya? Kita masukkan di sini. x1 6 plus 2 dikali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka koordinat berikutnya adalah 1 x1 dan y-nya, ketika x-nya 1, y-nya adalah 8. Nah, satu lagi contoh, ketika x-nya 2, maka 2 dikali dengan 2, 4, ditambah dengan nilai konstantanya 6, maka nilai y-nya adalah 10. Maka di sini kita ada koordinat yang berikutnya, yaitu x sama dengan 2, y sama dengan 10. Itu seterusnya, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga hasilnya akan seperti ini. 0, 6, 1, 8, 2, 10, 3, 12,
4, 14, 5, 16, 6, 18, 7, 2, 20. Nah, dari titik koordinat ini tinggal kita gambarkan dalam satu kurva, kemudian kita buat titik-titik koordinatnya seperti ini. Jadi ketika 0 sama dengan 6, ketika 1 sama dengan 8, ketika 2 sama dengan 10, ketika 3 sama dengan 2, 12, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami. Oke, satu contoh lagi. Nah, persamaan yang kedua. Bedanya antara persamaan yang pertama dan kedua tadi, teman-teman bisa lihat di persamaan yang kedua ini koefisiennya negatif. Kalau yang pertama tadi koefisiennya positif. Dan kita masukkan Y sama dengan 12 min 2X. Berarti 0, ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 12 min 2 dikali 0. Maka koordinatnya adalah 0,12. Ketika 1 berarti 12 dikurang 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Ingat, jangan sampai tertukar. Ketika koefisiennya negatif, maka dikurang. Sehingga koordinatnya adalah 1 dan 10. Terus seterusnya, ketika 2 berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Berarti 2, koordinat berikutnya adalah 8. Sehingga hasil dari daftarnya seperti ini. Nah, titik koordinatnya muncul 0, 12, 1, 10, 2, 8, 3, 6, 4, 4, 5, 2, 6, 0. Kemudian ketika 7 justru sudah berada pada area negatif, yaitu negatif 2. Oke, itu saja untuk cara daftar. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana melakukannya. Yang penting satu, koefisiennya jangan sampai tertukar antara yang positif dengan negatif. Kemudian bagaimana kita menempatkan koordinatnya. Jangan sampai yang koordinatnya harusnya berada di posisi X ditaruh di Y, atau yang Y berada ditaruh di X, sehingga gambarnya nanti akan tidak beraturan. Nah, kemudian cara yang kedua untuk menggambar dua persamaan tadi, kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu cara matematis, dengan mencari perpotongan sumbu X dan perpotongan pada sumbu Y. Oke, dari contoh persamaan Y sama dengan 6 plus 2X. Konstanta 6, koefisien positif 2X. Jadi, stepnya adalah yang pertama yang kita lakukan untuk mencari perpotongan pada sumbu Y. Kapan terjadi perpotongan pada sumbu Y? Ketika X-nya sama dengan 0, itu rumusnya. Maka kita gunakan X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti persamaannya Y sama dengan 6 plus 2X0. Sehingga ketemulah koordinat Y-nya 6. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Maka perpotongan sumbu Y terjadi pada koordinat 0 dan 6. Itu koordinat yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan kita cari adalah perpotongan pada sumbu X. Kapan terjadi perpotongan pada sumbu X? Perpotongan pada sumbu X terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Kita cocokkan dengan persamaan tadi. Berarti 0 sama dengan 6 plus 2X. Maka kita akan cari nilai X-nya berapa di sini. Karena Y-nya sudah ketahuan. Maka kita pindah ruas. 0 min 6 sama dengan 2X. Min 6 sama dengan 2X. Kemudian berapakah X? Maka min 6 dibagi dengan 2 itu adalah nilai X. Maka nilai X di sini adalah min 3. Maka perpotongan sumbu X terjadi pada koordinat min 3,0. Perlu diperhatikan di sini di
perpotongan sumbu X yang kita cari adalah nilai X. Sehingga nilai Y-nya 0, X-nya min 3. Sedangkan yang di pertama tadi yang kita cari adalah nilai Y. Sehingga Y-nya X-nya adalah 0, nilai Y-nya adalah 6. Jangan sampai tertukar. Nah, dari dua titik koordinat ini, kita bisa tarik garis lurus untuk menggambarkan fungsi linearnya seperti ini. 0,6 koordinatnya ada di sini, X-nya ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6. Atau perpotongan sumbu X terjadi ketika X sama dengan 0, maka di situ terjadi perpotongan pada sumbu X. Kemudian yang berikutnya perpotongan pada yang tadi perpotongan pada sumbu Y yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah perpotongan pada sumbu X. Kapan terjadi perpotongan pada sumbu X? Ketika Y 0. Nah, sesuai dengan rumusnya di sini. Ketika Y 0, berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah, berdasarkan perhitungan kita tadi, nilai X-nya adalah min 3. Sehingga kita punya dua garis di sini, min 3,0, kemudian 0,6. Dari dua garis ini kita tarik garis lurus, sehingga ketemulah gambar kurvanya. Oke, contoh yang kedua mungkin agak lebih cepat. Kita punya persamaan 12 min 2x. Nah, di sini karena perlu diperhatikan juga di sini koefisiennya negatif. Maka part yang pertama adalah mencari perpotongan garis sumbu Y dengan rumus kapan terjadi perpotongan sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Berarti X 0, 12 min 2 dikali 0 sama dengan Y sama dengan 12. Maka perpotongan pada sumbu Y terjadi pada koordinat 0, 0 dan 12. Kemudian yang berikutnya perpotongan pada sumbu X ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 12 min 2x sesuai dengan persamaannya. Sehingga hasilnya adalah kita pindah ruas, 0 min 12 sama dengan min 2x, berarti min 12 sama dengan min 2x. Kemudian berapakah nilai x? Tinggal kita bagi. Min 12 dibagi min 2, hasilnya adalah 6. Sehingga perpotongan pada sumbu x terjadi pada koordinat x-nya 6, y-nya sama dengan 0. Ingat ini ya, y-nya 0 berarti yang dicari adalah x-nya. X-nya 0 maka yang dicari adalah y-nya. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ada dua titik koordinat 0,12 ketika y 0, ketika x 0, y-nya adalah 12. Ketika y 0, x-nya adalah 6. Oke, cukup sederhana. Silakan setelah ini nanti teman-teman bisa mengerjakan kuis dan tugas fungsi linear 1. Terima kasih.